wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kadafi selaku moderator dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 dan rekan saya Iman Gentar Pratama. Saya Rida Desparonisa. Saya Diman Syazaputra. Saya Pania Ayu Salsabila. Saya Ayu Lestari. Saya Adinda Aprilia. kami akan mempresentasikan materi tentang ancaman di bidang sosial budaya yang akan dibacakan oleh Adinda. Pengertian ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya memiliki pengertian yaitu suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. 2. Pania. Contoh ancaman di bidang sosial dan budaya adalah 1. Masuknya budaya-budaya kebaratan ke Indonesia. 2. Mulai lunturnya budaya Indonesia. 3. Adanya budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. 4. Munculnya sifat-sifat hedonisme konsumtif yang berlebihan dan individualis. Yang ketiga, Rida. Macam-macam ancaman di bidang sosial budaya, ada ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Semakin mudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, Ayu. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. 2. Membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. 3. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. Yang kelima, Dimas. Dampak ancaman sosial budaya. Dampak terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu kemudahan dalam pertukaran budaya internasional, menjunjung tinggi pelaksanaan HAM, memicu pembaharuan kesenian, mendorong penyetaraan gender, sektor pariwisata semakin berkembang. Dampak negatifnya yaitu munculnya sikap individualisme, konsumtif dan materialis, lunturnya nilai-nilai keagamaan, pudarnya nilai-nilai budaya lokal, hilangnya kesenian tradisional, dan rusaknya moral masyarakat. Dan yang terakhir, Gentar. Jadi, kesimpulan ancaman di bidang sosial budaya ini kan. Pertama, ancaman di bidang sosial budaya itu merupakan segala sesuatu yang berbentuk tindakan yang dapat mengancam keberadaan suatu kebudayaan tertentu di daerah tertentu. Nah, ancaman ini sangat berbahaya. Contoh dari ancaman ini misalnya adanya budaya baratan dan ke Arab-Araban ke Indonesia, mulai lunturnya budaya Indonesia dan lain sebagainya. Adapun cara mengatasi dari ancaman di bidang sosial budaya ini yaitu dengan cara berpegang teguh kepada ideologi Pancasila, pembinaan terhadap pengangguran agar dapat berkompetisi dalam bekerja, dan mewajibkan sekolah 12 tahun bagi anak muda. Di sini ancaman sosial budaya tentunya menghasilkan dua dampak positif dan dampak negatif. Dari segi dampak positifnya yaitu dapat terjalinnya suatu hubungan internasional, mendorong persamaan gender dan lain sebagainya. Sedangkan di dampak negatifnya, dengan adanya ancaman di bidang sosial budaya ini,
seringkali terjadi sifat-sifat individualisme konsumtif, lebih suka mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri dan lain sebagainya. Demikian. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum